Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan, bisa bermajelis dalam majelis ilmu pekanan kita, mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah telah kita jalankan sepekan sekali secara rutin. Pekan lalu kami izin sementara karena ada suatu hal. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita hadiahkan, kita haturkan kepada beliau baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai dan sangat kita harapkan apa yang menjadi syafaatnya kelak pada yaumul hisab. Pada pertemuan sebelumnya 2 pekan lalu kita mulai masuk membahas hadis yang ke-17 ya. Pembahasan tentang al-ihsan, berlaku ihsan secara umum, perintah untuk berlaku ihsan secara umum. Kita baca ulang untuk nas hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, telah menetapkan al-ihsana, perbuatan ihsan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi ini penggalan ini tadi menjadi landasan perintah untuk ihsan dalam segala hal. Dalam menunaikan perintah, dalam meninggalkan larangan, ya, semuanya kita tunaikan secara ihsan. Secara ihsan itu ya secara sebaik mungkin, dengan memperhatikan adab-adabnya dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana sebagus mungkin, lah inilah makna ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kemudian lanjutan hadis ini Rasulullah menyebutkan sebagian contoh perbuatan, ya. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh. Tentunya di sini membunuh dalam koridor yang dibolehkan dan dibenarkan oleh syariat. Satu, ketika dalam jihad qital, ya. 2, ketika memang sebagai eksekutor algojo untuk menegakkan pidana-pidana Islam. Karena pada beberapa hadis sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa jiwa atau nyawa seorang muslim itu terjaga kecuali dengan hak-hak yang dibenarkan Islam.
Hak-hak yang dikeluarkan Islam ada 3, yaitu ketika qisas, ya, ketika qisas membunuh, an-nafsu bin nafsi, kemudian az-zina al-muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah nanti dirajam. Yang ketiga adalah orang yang murtad. Nah, ketika ada kasus-kasus seperti itu, kemudian nanti pengadilan memutuskan untuk ditegakkan hukuman, nanti yang bertindak sebagai al-guju, ya, fa ahsinul qitlah, maka berlaku ihsanlah dalam membunuh itu. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibhata, maka berlaku ihsanlah dalam menyembelih itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah membuat hewan sembelihannya itu nyaman. Nyaman, kalau bisa nggak usah merasakan kesakitan, ya. Yaitu berarti harus dengan pisau yang benar-benar tajam dan langsung sekali ser gitu. Itu paling ihsannya seperti itu. Kemudian ini kita lanjutkan pembahasan dari syarah, ya, lanjutan dari pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis perintah ihsan tadi. 1. Wujubul ihsan, wajibnya berlaku ihsan dalam segala hal secara umum. Dalilnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan ihsan. Ini secara umum pada setiap hal, dalam ibadah, dalam muamalah, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan keluarga dan lain sebagainya. Secara umum kita diperintahkan untuk berlaku ihsan. Dalil lainnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berlaku ihsanlah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Dalam segala hal, sekali lagi ibadah, ya, kaitannya ranah interaksi hubungan kita kepada Allah, baik menunaikan kewajiban maupun meninggalkan keharaman secara ihsan. Muamalah dengan sesama manusia lainnya, entah muamalah yang kaitannya dengan keuangan maupun muamalah kaitannya dengan perbuatan, ucapan-ucapan, semuanya secara ihsan. Wa huwa matlubun indal ityani bil fara'id wa fi tarkil muharramat wa fi muamalatil khalqi. Lah niki, ya, berbuat ihsan itu matlub, diminta oleh syariat. Indal ityani bil faraid, ketika menunaikan kewajiban-kewajiban, wa fi tarkil muharramat, dan ketika meninggalkan keharaman-keharaman, wa fi muamalatil khalqi, dan dalam muamalah dengan sesama manusia, sama makhluk bahkan. Termasuk nanti cakupannya, ya, kepada binatang pun kita harus berlaku ihsan. Itulah akhlak seorang muslim. Wal ihsanu fiha ayyatiya biha ala ghayati kamaliha wa yuhafadhu ala adabihal musahhahah wal mutammimati laha fa idza fa'ala dzalika qubila amaluhu wa kathura thawabuhu. Ihsan itu adalah dengan menunaikannya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dengan memperhatikan adab-adab dan penyempurnanya. Kalau dia melakukan seperti itu, maka amalannya diterima dan pahalanya semakin banyak, semakin maksimal. Sama-sama menunaikan sholat, yang satu ya sekedar yang penting kewajibannya gugur.
Sholat di awal waktu, di akhir waktu ya sama-sama sah kok, akhirnya dia tunda-tunda. Sendiri atau berjamaah sama-sama sah, yang penting kewajiban saya gugur. Iya, kewajiban dia gugur, tapi belum ihsan dalam menunaikannya, sekedarnya. Tapi kalau ihsan itu adalah dia berupaya agar semaksimal mungkin. Oh, yang lebih afdol itu di awal waktu, di masjid, nanti dilengkapi dengan segenap kesunahan-kesunahannya, penyempurna-penyempurna pahalanya, ya. Yang makruh-makruhnya dia hindari, dia tinggalkan, dan lain sebagainya. Itulah ihsan. Kemudian pelajaran kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di penggalan hadis tadi Rasulullah menegaskan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian itu membunuh, maka berlaku ihsanlah dalam membunuh itu. Di sini al ihsanu fil qatli, ihsan dalam pembunuhan. Sekali lagi ampun disalahfahami, oh berarti boleh membunuh, enggak. Hanya dengan ketentuan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Dan itu sudah kita bahas. Wa huwa tahsinu hayatil qatli bi alatin haddah. Luar biasanya aturan Islam, luar biasanya adab dalam Islam, bahkan saat membunuh pun diperintahkan untuk seihsan mungkin, sebagus mungkin. Tahsinu hayatil qatli, diperbagus cara pembunuhan itu bi'alatin haddah, dengan alat yang setajam mungkin. Maka dalam pidana Islam, kalau memang nanti mengharuskan adanya jatuh hukuman mati, itu nanti tata caranya pun bagaimana sebagus mungkin, ya. Dipenggal dengan pedang yang setajam-tajamnya, sehingga harapannya sekali bet langsung selesai, dan yang dieksekusi objeknya nggak merasakan kesakitan. Misal dalam kasus kisos gitu ya, misal diterapkan kisos, dibunuh. Orang-orang musuh-musuh Islam itu selalu menyudutkan, kemudian menyerang, bahwa kemudian mempropagandakan seakan-akan Islam ini kejam dan lain sebagainya. Padahal ketika ada kasus pembunuhan misal, kemudian terpenuhi setelah tentunya mahkamah itu melakukan sidang dan diteliti, dicek bukti-buktinya, saksi-saksinya. Bahkan setelah dinyatakan, oh iya, ini pembunuhan secara sengaja. Karena yang hukumannya kisos itu kan pembunuhan secara sengaja. Qatlul amdi, secara sengaja itu maksudnya ya dia memang menyengaja membunuh dan menggunakan alat yang secara umum itu mematikan. Terbukti, sudah diputuskan. Itu nanti kisos kan jatuh ketika pihak keluarga korban tidak mau memaafkan. Nanti nggak semena-mena langsung ya udah kisos, enggak. Nanti dalam prosesnya kalau benar-benar menggunakan aturan hukum dan mahkamah Islami, pengadilan akan mengerahkan para ahli ilmu dan ahli hikmah untuk menasehati pihak keluarga. Itu dulu prosesnya. Dinasehati, dibujuk agar memaafkan saja. Karena kalau keluarga pihak korban bisa memaafkan, nanti nggak jadi jatuh kisos nih. Sampai misal katakanlah sudah dibujuk, dinasehati, mentok, tetap nggak mau maafkan, nanti gantian ahli ilmu dan ahli hikmah ini dikerahkan untuk menasehati pelaku yang mau dieksekusi agar ikhlas menerima,
sabar. Kalau ikhlas nanti ya dosanya dimaafkan oleh Allah. Cukup dieksekusi di dunia, nanti di akhirat sudah dimaafkan. Begitu luar biasanya dan indahnya aturan Islam. Nah, ketika pun tadi akhirnya harus dijatuhi hukuman mati, itu dinasehati dulu tadi kan, dinasehati, disuruh diajak untuk sabar dan ikhlas menerima, disuruh diajak untuk taubat. Sebelum dieksekusi diajak taubat dulu. Nah, nanti pas eksekusinya itu harus dengan proses yang seihsan mungkin. Sekali tebas, harapannya objek tidak merasakan kesakitan. Tidak boleh pakai pedang yang sudah karaten, nggak boleh, steyengen. Tidak boleh kemudian dipotong sedikit-sedikit, nggak boleh. Harus dengan ihsan. Wa yakunu bil isra'i fi qatlin nufusil lati yubahu qatluha ala ashalil wujuh. Ihsan dalam membunuh itu adalah bil isra, dengan secepat mungkin, sekali tebas. Ya, allati fi qatlin nufusil lati yubahu qatluha, dalam proses membunuh seseorang yang secara syariat dibolehkan untuk dibunuh. Ala ashalil wujuh, dengan cara yang semudah-mudahnya. Sejarah telah mencatat kok, ya, yang kemudian hukuman-hukuman yang kejam dengan alat yang mengerikan, bahkan sampai saat ini akan sangat beda perlakuan tentara Islam dengan tentara kafir. Tentara Islam terhadap tawanannya pun itu harus berlaku ihsan, dijaga benar-benar. Tapi coba ya, sel-sel tahanan milik tentara-tentara kafir. Kenapa kalau yang di Amerika niku Pentagon, kemudian nanti apalagi saya Guantanamo apa-apa dan lain sebagainya, itu kan Masya Allah, penyiksaannya kan mengerikan-mengerikan, sadis, nggak berperi kemanusiaan. Tapi kalau Islam bahkan eksekusi mati pun harus seihsan mungkin. Wal qatlul mubahu imma ayyakuna fil jihadil masyru', dan pembunuhan yang dibolehkan secara syariat itu satu, imma ayyakuna fil jihadil masyru', ya, dalam peperangan jihad yang masyru', yang sesuai syariat. Wa imma ayyakuna qisasan, atau mungkin sebagai bentuk qisas, au haddan, atau hukum pidana min hududillahi ta'ala, di antara hukum-hukum pidana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma qatlul a'da'i fil ma'rakati jihadan fi sabilillah fa ashalu wujuhi qatlil kafiri kana dharbuhu bisayf 'alal 'unuq. Adapun membunuh musuh dalam peperangan jihad itu, jihad fisabilillah, maka cara paling bagusnya itu adalah bisayfi, ya, darbuhu bisayfi 'alal unuq, langsung menebas leher musuh itu dengan pedang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab, dalam surat Muhammad juz 26. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maksudnya dalam peperangan, fadharbar riqab, maka tebaslah leher mereka. Karena memang itu cara membunuh paling manusiawi, daripada nanti yang lain-lain. Di antara yang dilarang oleh Islam, waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil muslah. Nabi SAW itu melarang membunuh dengan proses mutilasi. Mutilasi niku napa?
dipotong-potong, diketok-ketok. Wa hiya qat'u ajza'in minal jasad, yaitu memotong anggota tubuh dari tubuhnya. Sawa'un akana dzalika qabla al-maut am ba'dahu, baik motong-motongnya itu sebelum mati ataupun setelahnya. Enggak boleh, karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Fa fi Sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muslah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mutilasi. Riwayat lain juga ada dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil muslah. Sungguhnya Nabi SAW beliau melarang mutilasi. Wala in jaza lil muslimina ay yastakhdimul aslihah an-nariyah wal madfa'iyah al mudammirah min qabilil muamalah bil misli. Nah, perkembangan zaman sekarang peperangan sudah jarang pakai pedang. Kalau dulu perang jihad di medan pertempuran itu ya senjatanya pedang, panah, ya kan? Perkembangan zaman makanya sudah tembak, bedil, senjata api, meriam, napa malih bom, rudal, dan lain sebagainya. Maka kemudian ulama kontemporer pun juga berijtihad. Oh, akhirnya ya sudah, pasukan Islam juga diperbolehkan menggunakan itu. Tapi bukan dalam rangka ingin menyiksa dan menghancurkan, tapi dalam rangka memberikan perlawanan yang setimpal, yang seimbang. Ya, maka di sini disebutkan, kalaupun kemudian dibolehkan bagi kaum muslimin, bagi pasukan muslimin menggunakan senjata api, ya, kemudian senjata penghancur. Bom ini kan sekali dijatuhkan enggak spesifik satu korban, satu wilayah, tidak hanya manusianya, hewan-hewan yang ada di situ juga kena, bangunan juga hancur semua. Ya, ijtihad ulama kontemporer membolehkan, karena kalau tetap nggak boleh ya nanti nggak bisa ngimbangi kekuatan musuh. Boleh, tapi dalam rangka memberikan perlawanan yang setimpal, dilandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma i'tada 'alaikum." Barang siapa yang menyerang kalian, fa'tadu 'alaihi, maka seranglah mereka, bimitsli ma i'tada 'alaikum, dengan cara yang sama sebagaimana mereka menyerang. Al-Baqarah 194. Nah, ini berlaku ihsan dalam membunuh, dan membunuh yang sah boleh secara syariat itu satu dalam medan peperangan. Berikutnya wa ammal qatlu qisason. Adapun membunuh dalam rangka apa? Menegakkan kisos, fala yajuzu tamtsil bil muqtassu minhu, maka tidak boleh dengan cara memutilasi objek yang dikisos itu. Pelaku pembunuhan yang akhirnya kemudian diputuskan untuk dikisos, enggak boleh ya dimutilasi, karena ada larangan tadi yang sudah disebutkan. Bal yuqtalu bisayfi, ya, bahkan pembunuhan, ya, tapi pembunuhannya itu dengan pedang. Fa in kana al-qatilul mu'tamidu qad mathala bil maqtul. Tapi dalam kasus kalau pelaku pembunuhannya itu pas dia membunuh dengan cara memutilasi, terus bagaimana hukumannya? Disinilah nanti terjadi perbedaan pendapat. Faqad dhahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhur anhu ila annahu yuqtalu kama qatala.
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur ya menyatakan bahwa pelaku dibunuh persis seperti dia membunuhnya bagaimana. Wa fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu qala, dalam sahihain, dua kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim maksudnya, dari Anas radhiyallahu an, dia mengatakan kharajat jariyatan 'alaiha awdahu bil Madinah faramaha yahudiyun bihajar. Suatu waktu itu ada seorang muslimah yang sedang keluar di jalan Madinah itu, kemudian dilempari batu oleh seorang Yahudi. Dilempar batu. Faji'a biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian perempuan tadi dibawa menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa biha ramakun, dan sedang dalam kondisi ya tadi habis dilempar batu sekarat. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afulanun qatalaki? Rasulullah kemudian mengatakan, apakah si fulan itu yang melukaimu? Farafa'at ra'saha. Perempuan tadi mengangkat kepalanya. Faqala laha fi tsalitsah. Sampai kemudian Rasulullah mengulangi pertanyaan ketiga kalinya, fulanun qatalaki? Si fulan itu membunuhmu, apa? Yang melukaimu? Fa khafadat ra'saha. Kemudian perempuan tadi menganggukkan kepalanya. Fada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha ra'sahu baina hajarain. Kemudian Rasulullah memanggil laki-laki Yahudi tadi, si pelaku pelempar batu, kemudian dibalas setimpal dengan cara dia melukai perempuan tadi. Dengan riwayat ini, maka tadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpandangan qisas itu setimpal dan sama sesuai dengan si pelaku membunuhnya seperti apa. Ya, si pelaku membunuhnya seperti apa. Kemudian wa dhahaba Tsauri wa Abu Hanifah, Imam Tsauri dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam satu riwayat dari beliau, illa annahu la yuqtalu illa bisayf, bahwasanya eksekusi kisos itu tidak boleh proses pembunuhannya kecuali dengan pedang. Imam Ahmad punya pendapat ketiga, yaitu yuf'alu bil qatili kama fa'ala bil maqtul. Pelaku dibunuh seperti, ya persis seperti dia membunuhnya bagaimana. Illa ayyakuna harraqahu bin nar aw mathala bihi fayuqtalu bisayf. Kecuali kalau dia membunuhnya menggunakan api atau dengan mutilasi, maka kalau kasusnya begitu dieksekusinya menggunakan pedang, karena ada riwayat larangan dari Rasulullah nggak boleh membunuh dengan mutilasi dan tidak boleh membunuh dengan membakar menggunakan api. Ya, di antara larangan Rasulullah itu mutilasi dan membunuh membakar menggunakan api. 3. An-nahyu 'anit tahriqi bin nar. Ada larangan ya membakar dengan api. Maksudnya membunuh, membakar menggunakan api. Sabata fi sahihil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina bit tahriqi bin nari tsumma naha anhu. Ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebelumnya itu mengizinkan membakar. Tapi kemudian beliau melarang, liyakuna dzalika akidun fil imtithal wal iltizam. Ya. Suatu yang pernah dibolehkan kemudian dilarang, oh berarti ada penekanan. Ya, ada penekanan larangan tersebut. Wa rawal Bukhari an Ibnu Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'adzibu bi'adzabillahi azza wajal. Janganlah kalian
mengazab dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mengazab dengan membakar itu kelak adalah azabnya Allah. Untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendapatkan siksa akhirat kan diazabnya, disiksanya dengan dibakar di neraka. Maka dalam hadis ini tadi, sabda Rasulullah ini tadi, Rasulullah melarang, janganlah mengazab menggunakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala anna ta'aliman nabiyil karim taqaddamat wa sabaqat mattafaqat alaihi dual, ya, min man'il qanabilil muharriqah. Ya. Riwayat ini tadi menunjukkan bahwa ajaran Nabi, ajaran Islam itu sudah mendahului apa yang menjadi kesepakatan negara-negara saat ini. Dan kemudian menjadi aturan PBB, ya, dalam peperangan tidak boleh menggunakan al-qanabil, itu bom al-muharriqah yang membakar. Kita kenal dengan istilah bom fosfor. Niku larangan internasional sebenarnya. Sudah menjadi kesepakatan internasional penggunaan bom fosfor itu dilarang. Tapi ya itulah, ya, hanya sekedar kesepakatan di atas kertas. Ketika yang melakukan pelanggaran adalah pihak mereka, dunia diam. Kondisi saat ini seperti itu. Ajaran Islam sudah lebih dulu sebelum ada kesepakatan itu sudah menegaskan, ya, tidak boleh mengazab dengan membakar. Jadi Israel itu masih menggunakan bom fosfor. Jadi bom itu ketika kena kulit mengakibatkan luka bakar yang sangat luar biasa. Mana PBB suaranya? Mana pelarangannya? Mana sanksinya? Ya. Aslinya itu sudah ada kesepakatan tertulis di atas kertas, tidak boleh. Wan nahyu 'anit tahriqi fil Islam yasmalul hayawanat wal hawam. Nah, larangan untuk membakar dalam Islam ini pun tidak hanya untuk manusia, tapi mencakup hewan dan hawam. Hawam itu ya hewan-hewan melata, serangga. Fa fi musnadil Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i an Abdullah bin Mas'udin qala. Riwayat dari musnad Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, menceritakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, famarorna biqaryati namlin qad uhriqat, maka kami pun lewat di perkampungan semut. Perkampungan semut maksudnya sarang semut yang telah dibakar. Fa ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi pun marah. Wa qala, dan beliau bersabda, innahu la yanbaghi li basharin ay yu'adziba bi'adzabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya tidak seyogyanya manusia mengazab menggunakan azabnya Allah azza wa jalla. Oke, jadi enggak boleh membakar hewan ya hidup-hidup tentunya. Kemudian jenengan dapati di situ ada sarang semut dibakar, nggak boleh. Termasuk bakar tawon. Niku cara penyingkirannya jangan dibakar karena ada larangan membakar. Lebah, karena kami pribadi juga banyak relasi teman-teman yang peternak, praktisi pembolang lebah, ya, masih banyak yang belum teredukasi. Ketika dapat di situ ada lebah, mau ngambil madunya, itu lebahnya dikeropok, ya, madunya diambil semua, kemudian sampai sebakal anakan-anakan akhirnya mati semua. Itu secara aturan Islam nggak boleh membakar hewan maupun serangga. Walidzalika kariha aktsarul ulama at-tahriq hatta lil hawam.
Oleh karena itu mayoritas ulama itu memakruhkan membakar hewan sampai pun bahkan serangga sekalipun. Qala Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai mengatakan tahriqul aqrab bin nari muslah. Membakar akrab itu padahal kalajengking, membakar kalajengking dengan api muslah, termasuk perbuatan mutilasi. Wa nahat Ummu Darda an tahriqil burghus bin nar. Ummu Darda itu melarang ya membakar burghus ya serangga kecil dengan api. Wa qala Ahmad la yuswis samaku fin nari wa huwa hayyun. Imam Ahmad itu mengatakan janganlah ikan itu dibakar di api dalam kondisi wa huwa hayyun, ikannya masih hidup. Nah, hati-hati ya bagi yang jualan menunya ikan bakar, dipastikan sudah mati rumiyin, ya sudah dipenceti, dibersihkan, dibakarnya pas sudah mati. Jangan pas masih gelubat-gelubet masih hidup itu langsung dikeropok panggang, itu jangan. Ya barangkali termasuk masih hidup. Kadang-kala ikan itu kan sudah dipenceti, sudah bumbui masih aja hidup, cemplung ke wajan, di wajan masih loget-loget nate napa mboten. Nah, sudah tahu ilmunya, jangan ditunggu mati terlebih dahulu. Wa qala al-jarradu ahwan li'annahu la dama lahu. Dan Imam Ahmad tadi mengatakan al-jarradu ahwan li'annahu la dama lahu. Kalau untuk belalang maka status hukumnya lebih ringan karena belalang itu tidak memiliki darah dalam tubuhnya. Ya. Waktunya sudah habis ya. Ya tadi dua pembahasan, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Larangan apa? Atau perintah untuk berlaku ihsan saat membunuh. Kemudian ada keterangan larangan membunuh dengan cara mutilasi. Ya, perintah ihsan saat menunaikan qisas. Kemudian larangan membakar menggunakan api. Di antara contoh-contoh ihsan yang ada dalam aturan-aturan Islam. Masya Allah, begitu luar biasa. Cukup semanten insyaallah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang hendak ditanyakan dari pembahasan yang tadi disampaikan, kami persilahkan. Monggo Pak De. Itu Pak, saya pernah lihat YouTube itu. Lihat apa? Di YouTube, bukan YouTube Pak. Oh, ya di YouTube. Penyembelihan bukan sapi itu langsung ditegas. Potong itu gimana Mas? Di penggal dunia. Oleh orang Islam apa oleh non Muslim nih? Untuk orang Islam gimana kalau non Muslim? Yang jelas kalau dalam Islam nggak sah, okay. Itu bukan cara sembelihan Islam. Cara sembelihan Islam ini luar biasanya ya, sebagai bukti bahwa Islam ini bukan aturan sembarangan, bukan karangan manusia. Para pakar kesehatan daging itu mengakui proses sembelihan paling bagus itu ya yang ada dalam Islam. Nanti dagingnya paling steril, paling higienis itu ya setelah melalui proses sembelihan Islam. Dengan disembelih dengan proses syar'i yang sebagaimana kita ketahui, kemudian darah itu mengucur, sudah keluar semua, dagingnya itu higienis, steril. Beda kalau sudah kadung, misal ya kalau jenengan pernah mirsani, misal nanti bisa dicek di YouTube apa pemotongan ayam di pabrik KFC yang nggak kenal aturan syariat itu kan ya asal-asalan dan lain sebagainya. Bahkan ada mesin penggiling
Sapi itu sapinya hidup-hidup dimasukkan ke mesin itu langsung digiling oleh mesin, udah hancur dan campur baur semuanya. Pokoknya aturan Islam itu Masya Allah, termasuk salah satunya dalam aturan penyembelihan ini. Itu nanti dagingnya paling bagus, paling higienis, paling steril. Entah steril dari kotoran, entah steril dari bakteri-bakteri, ya. Jadi kalau dalam Islam proses sembelihannya ya dengan sembelihan sebagaimana kita ketahui, dan itu pun harus seihsan mungkin. Ihsan itu yang mencakup bagaimana hewannya nyaman, nggak stres. Sejak dituntun dengan lembut, ya. Nanti diposisikan senyaman mungkin, dihadapkan kiblat. Jangan sampai hewannya sudah ditakut-takuti dengan pisau terlebih dahulu. Pisaunya diumpet kirian. Nanti pas proses sedang nyembelih, hewan lainnya jangan sampai lihat. Sampai sebegitunya. Ya, sampai sebegitunya adab menyembelih dalam Islam. Pisaunya setajam mungkin, usahakan sekali sayat, sekali ser gitu, langsung sudah putus tiga-tiganya, 3 urat yang ada di sini. Jadi kalau model langsung tebas, yaitu berselisihan dengan cara sembelihan yang ada dalam Islam. Termasuk saya pernah lihat ya itu kayaknya sapi langsung ditebas, itu di YouTube memang ada ya. Yaitu nggak sesuai. Adapun kalau orang nggak Islam ya nggak tahu aturan mereka bagaimana. Kalau mereka mau makannya ya silakan saja. Mereka kan tidak terkena aturan syariat. Tapi kalau kita kok tahu misal daging proses sembelihannya nggak sesuai syar'i, nggak sesuai syariat, ya itu dagingnya jatuhnya haram, ya jatuhnya bangkai. Karena yang bukan bangkai itu adalah yang setelah melalui proses sembelihan sesuai dengan syariat. Nggih. Ngoten nggih, insyaallah semoga pembahasan sedikit ilmu tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian dari jamaah semuanya, dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Budin. Jalan satu-satunya kita bakar. Ada yang bisa mati semua. Berarti itu kita juga dosa ya. Jadi yang kedua itu karena memang nggak dipakai itu juga ada ular masuk di situ. Pas bersihin ada ular lewat di meja itu, di meja sama di tempat. Waktu itu aku mau keluarkan bagaimana, aku juga mau kepikirannya nanti malah nyembur apa nyopot ke akhirnya saya berdoa ya sebisa saya pegang tempa itu, gue sambil keluar ya Allah apa saya lepas di situ ada bambu, langsung saya tepuk bunuh. Nah, terus tetangga itu bilang gini, ulang pipit dan karena mati ini, wah sampai sekarang masih kepikiran. Ulang berarti kita kalau macam bisa gimana? Mungkin aku maksud iya toh ya Allah aku kan menyelamatkan waktu itu baik. Nggak ada itu biasanya niat saya itu kalau ada sesuatu yang baik juga nggak ya. Nggih. Saya mulai dari yang kedua kaitannya dengan ular. Memang nanti ada hewan-hewan tertentu kalau kita bertemu dengan hewan itu dianjurkan untuk kita bunuh. Salah satunya ular niku memang anjurannya kita bunuh, Bude. Jadi mitos niku kalau ada nanti ularnya titen dan lain sebagainya.
nanti kalau bunuh ular, nanti kalau punya anak gini-gini niku mitos, ya, mitos yang beredar tanpa dasar. Di antara hewan yang kalau kita ketemu, kita dianjurkan untuk membunuhnya, salah satunya ular. Termasuk cicak niku juga kita dianjurkan. Cuman memang ada larangan khusus, nggak boleh membunuhnya dengan dikeropok, dibakar. Nah, kalau katanya dengan tawon tadi, ya kalau yang sudah kadung, sudah terlanjur dan kita sebelumnya belum tahu, ya insya Allah nggak dosa. Dosa itu ketika menyengaja melanggar dan tahu itu melanggar syariat, melanggar aturan, dan kita masih sengaja melanggar, menyelisihi, itu baru. Tapi kalau sebelumnya belum tahu, insya Allah diampuni. Dan ke depan lagi ya proses pengusirannya dihindari dengan cara dibakar. Karena memang ada yang lainnya lah, entah diasepi biar kabur, atau panggil damkar ya biasanya kalau yang nggak berani langsung, khususnya kalau tawon Vespa ini kan bahaya sekali. Ngertos tawon Vespa namanya? Tawon das nih kalau sampai ngentup niku bahkan bisa sampai menyebabkan kematian dan lain sebagainya. Cuman sekali lagi memang ada larangan menyiksanya dengan bakar, ya, dengan hadis tadi yang kami sebutkan. Ngoten nggih, Bunda, insyaallah. Kalajengking itu termasuk hewan yang kalau kita ketemu dianjurkan untuk kita bunuh dan lain sebagainya. Nggih, mekaten karena waktu kita juga sudah habis, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiqil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.